Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas memenuhi panggilan KPK guna dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas datang ke KPK tanpa didampingi kuasa hukum. Kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi panggilan penyidik. Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji saat ia masih menjabat sebagai Menteri Agama. Ada tekanan dari politik nggak sih, Gus? Kepada media, Yakut mengatakan ia hanya membawa dokumen SK sebagai Menteri Agama saat memenuhi panggilan penyidik KPK. Sebelumnya, KPK mengisyaratkan bahwa penyelidikan kasus kuota haji 2024 dalam waktu dekat akan naik ke tahap penyidikan. Hingga saat ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan masih memanggil sejumlah pihak dalam kasus tersebut. Kuota haji. Itu ada perintah dari Presiden langsung nggak sih, Gus? Nanti tadi akan sampaikan keterangan di dalam. Pak, kenapa kuotanya dibagi 10.000, Pak? Kuotanya kenapa dibagi 10.000? Dengar kalau nggak satu-satu susah. Gus, izin Gus. Ya, saya hanya bawa SK sebagai menteri. Gus, ada tekanan dari politik nggak sih, Gus? Saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa komentar kalau soal itu. Itu yang kenapa dibagi 10.000 Saya gimana? akan sampaikan keterangan di dalam. Ya. Karena itu materi nanti, jadi saya nggak bisa sampaikan ke teman-teman. Oke? Gus, gimana Gus? Kenapa bisa dibagi 10.000 Itu nanti Gus? saya sampaikan di dalam. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim datang memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus pengadaan Google Cloud di kementerian yang dipimpinnya oleh beberapa waktu lalu. Kasus ini berbeda dengan kasus korupsi pengadaan sistem Chromebook yang telah lebih dulu ditangani oleh Kejaksaan Agung. KPK mengkonfirmasi kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam tahap penyelidikan. Dengan begitu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan kehadiran Nadiem hanya untuk dimintai keterangan. Sebelum memanggil Nadiem, KPK telah lebih dulu memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan staf khusus Nadiem saat masih menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK menjelaskan pemeriksaan kasus Google Cloud beririsan dengan penyidikan kasus Chromebook di Kejaksaan Agung. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pemeriksaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Laura Luis yang berada di kantor KPK. Selamat malam Laura, ada update apa soal hasil pemeriksaan Nadiem Makarim dan juga Yakut Holil? Ya, malam Felicia dan juga pemirsa, benar sekali seperti yang disebutkan Felicia tadi bahwa hari ini ada dua nama besar yang memenuhi panggilan dari gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait dua kasus yang berbeda. Yang pertama adalah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ini tadi datang pukul 9:19 waktu Indonesia Barat dan juga telah memberikan klarifikasi sekitar 8,5 jam. Yang pada keluar dari gedung KPK ini sekitar pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Di mana pada hari ini Nadiem memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di lingkungan Kemendikbudristek. Adapun pemirsa, ini berbeda dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang telah ditangani Kejagung sebelumnya. Jika Chromebook ini adalah pengadaan perangkat keras, sedangkan Google Cloud ini adalah pengadaan perangkat lunak begitu. Di mana ini pada tahun 2019, tepatnya pada pandemi COVID-19, di mana sekolah-sekolah di Indonesia ini mengadakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau secara online. Disitulah Google Cloud ini berperan untuk menyimpan data sekolah seperti tugas, nilai siswa, yang mana berskala nasional atau seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Tentunya karena ini berskala nasional membutuhkan penyimpanan yang sangat besar pemirsa. Dan karena membutuhkan penyimpanan yang sangat besar ini tentunya membutuhkan biaya dan juga pembayaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek pada tahun itu. Dan itulah
pemeriksaan dari KPK pada hari ini untuk memeriksa proses pembayaran dalam pengadaan Google Cloud tersebut. Kemudian juga tadi begitu selesai diperiksa, Nadiem Makarim ini mengucapkan terima kasih dan juga menyampaikan bahwa ia telah memberikan klarifikasi pada hari ini. Ia pun juga mengatakan telah menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak penyelidik KPK. Namun Nadiem Makarim enggan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai pemeriksaan pada hari ini, pemirsa. Kemudian juga untuk pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, di mana Yakut Khalil Qomas ini datang sekitar 11 menit setelah kedatangan Nadiem Makarim, yaitu pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Namun Yakut ini pemeriksaannya lebih cepat dibandingkan Nadiem Makarim, ini hanya berlangsung sekitar 5 jam saja. Pada pukul 14:22 waktu Indonesia Barat, Yakut sudah keluar dari pemeriksaan, di mana Yakut ini hari ini diperiksa terkait kasus pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Ini adalah kasus yang sedang menjadi sorotan pada saat ini, di mana pembagian kuota antara haji reguler dan haji khusus ini diduga tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau sebagaimana semestinya. Tentunya pemirsa, ini adalah dua perkara yang berbeda, namun ini membuka kembali perdebatan panjang soal integritas pengelolaan anggaran publik di masa pemerintahan sebelumnya. Kami akan terus mengupdate pemirsa seperti apa perkembangan ini ke depannya, seperti apa juga pemeriksaan selanjutnya. Untuk sementara kembali ke Felicia di studio.